Pernah tak Anda tengah buat kerja tiba-tiba, pikiran melayang entah kemana, atau masa kawan tengah syok bercerita? Anda pandang muka dia, tapi sebenarnya langsung tak dengar apa yang dia cakap. Fenomena ini kita selalu panggil bengong atau mengelamun. Selalunya kita anggap bengong nih tanda kita penat, bosan, atau tak cukup fokus. Tapi, pernah tak Anda terfikir, apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita masa kita tengah bengong? Adakah ia sekadar satu gangguan? Atau ada fungsi tersembunyi di sebaliknya? Hari ini, kita akan sama-sama bongkar misteri di sebalik tabiat bengong dan kaitannya dengan otak kita yang luar biasa nih. Untuk paham apa yang jadi masa kita bengong, kita kenal dulu satu rangkaian dalam otak yang dipanggil Default Mode Network atau DMN. Bunyi macam canggih kan? Senang cerita, DMN ni macam autopilot untuk otak kita. Ia akan aktif bila kita tak buat apa-apa tugasan yang memerlukan fokus yang tinggi. Contohnya, masa kita berehat, berangan-angan, atau masa pikiran kita melayang tanpa arah tuju. Sebaliknya, bila kita perlu fokus pada sesuatu, macam membaca buku atau memandu, satu lagi rangkaian otak yang lain akan ambil alih dan DMN akan jadi kurang aktif. Jadi, masa Anda terbengong tuh, sebenarnya otak Anda sedang beralih ke mode default. Ia sedang bekerja secara senyap di latar belakang. Jadi, apa kerja DM ini sebenarnya? Adakah ia sekadar membuang masa dan tenaga? Jawabannya, tidak sama sekali. Saintis percaya DMN ini memainkan peranan yang sangat penting. Salah satunya ialah untuk memproses memori. Kuba fikirkan, masa kita tengah bengong, selalunya kita akan teringat kenangan lama, sama ada yang manis atau pahit. Ini karena DMN sedang sibuk menyusun dan mengukuhkan memori-memori kita. Ia macam pustakawan pribadi dalam otak yang tengah kemas kini file-file lama supaya senang untuk kita akses di kemudian hari. Proses ini membantu kita belajar dari pengalaman lepas dan membina identiti diri kita. Selain TU, bengong juga adalah waktu emas untuk creativity. Pernah tak dapat ide bernas masa tengah mandi? Atau masa tengah termenung tengok luar tingkap? Itu bukan kebetulan tahu. Masa kita dalam mode DMN, otak kita bebas untuk meneroka dan membuat kaitan-kaitan baru antara ide yang nampak macam tak ada kena-mengena. Pikiran kita tak terikat dengan logik atau peraturan yang ketat. Inilah masanya aha moment atau eureka moment berlaku. Ramai ahli sains, artis dan pencipta terkenal mengaku yang ide-ide terbaik mereka datang pada waktu mereka tidak memikirkannya secara aktif. Jati lain kali, kalau bos nampak Anda termenung, tengah cari inspirasi kreatif. Satu lagi fungsi penting DMN ialah perancangan masa depan masa kita. Mengelamun kita sering membayangkan apa yang akan berlaku esok minggu depan atau 10 tahun lagi. Kita mungkin merancang percutian, memikirkan matlamat kerja ya, atau membayangkan perbualan yang bakal kita hadapi. Proses simulasi mental ini sangat berguna. Ia macam kita buat rehearsal dalam kepala. Ini membantu kita bersedia untuk pelbagai kemungkinan, menetapkan matlamat, dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, bengong sebenarnya membantu kita menjadi perancang yang lebih strategik dalam hidup. Walaupun bengong ada banyak kebaikan, kita semua tahu ia boleh jadi masalah kalau berlaku pada waktu yang salah. Contohnya masa tengah maswarat penting, atau lebih bahaya lagi, masa tengah memandu. Kenapa kadang-kadang kita susah nak kawal pikiran kita daripada melayang? Salah satu sebab utama ialah keletihan mental. Bila otak kita penat, ia lebih cenderung untuk masuk ke mode DMN, seolah-olah
ia perlukan rehat. Macam otot yang letih keupayaan, kita untuk fokus juga ada hatnya. Stres dan kebimbangan juga boleh buat kita lebih kerap bengong, sebab pikiran kita asyik terganggu dengan kerisauan. Selain itu, persekitaran yang membosankan atau tugasan yang berulang-ulang juga boleh mencetuskan DMN. Bila otak tak dapat rangsangan yang mencukupi, ia akan cari rangsangan sendiri dengan mengembara ke dunia dalaman. Ini menjelaskan kenapa kita lebih mudah mengelamun dalam kelas yang subjeknya kita tak minat, berbanding masa menonton film aksi yang mendebarkan. Jadi, bengong nih macam satu signal dari otak yang memberitahu kita, "Hei, saya bosan," atau "Saya perlukan rehat." Jadi, persoalannya, adakah bengong ini baik atau buruk? Jawabannya iya, bergantung pada konteks. Mengelamun masa tengah berehat di taman boleh jadi sangat menyegarkan dan merangsang kreativiti. Tapi bengong masa tengah menyeberang jalan raya boleh membawa pada. Kuncinya ialah keseimbangan. Kita perlu belajar untuk membenarkan pikiran kita berehat dan mengembara pada waktu yang sesuai, dan belajar untuk tarik ia kembali bila kita perlukan fokus. Ini dipanggil mindfulness atau kesadaran. Latihan kesadaran atau mindfulness boleh bantu kita jadi lebih peka dengan keadaan mental kita. Ia melatih kita untuk sadar bila pikiran kita mula melayang dan dengan lembut bawa kembali fokus kita pada masa sekarang. Ia bukan tentang menghalang diri daripada bengong, tapi lebih kepada mengawal bila dan di mana kita melakukannya. Macam kita latih anak anjing kita tak marah bila ia berlari-lari, tapi kita ajar ia untuk duduk diam bila perlu. Dengan latihan, kita boleh jadi tuan kepada pikiran kita sendiri, bukan jadi hamba kepada lamunan yang tak terkawal. Ada beberapa cara mudah untuk kita manfaatkan kuasa bengong secara positif. Pertama, jadwalkan masa untuk bengong. Ya, betul. Peruntukan 5 hingga 10 menit setiap hari untuk duduk diam tanpa sebarang gangguan, gadget, dan biarkan pikiran Anda melayang bebas. Anda mungkin akan terkejut dengan ide-idea atau penyelesaian masalah yang muncul. Kedua, bila Anda tersekat dengan sesuatu masalah, jangan paksa diri untuk pikir. Ambil masa untuk berjalan-jalan, dengar musik, atau buat sesuatu yang santai. Beri ruang untuk DMN Anda bekerja. Selalunya, jawaban akan datang bila kita paling tak sangka. Penting juga untuk kita tahu bezakan antara bengong yang sihat dengan keadaan lain yang lebih serius. Jika Anda dapati diri Anda terlalu kerap hilang fokus sehingga mengganggu kerja atau kehidupan harian, sukar untuk menumpukan perhatian walaupun untuk tugasan mudah, atau jika lamunan Anda sering cenderung ke arah pemikiran negatif dan kebimbangan yang melampau, mungkin ada baiknya Anda berbincang dengan profesional kesehatan. Kadang-kadang, hilang fokus yang keterlaluan boleh menjadi simptom keadaan seperti ADHD atau kemurungan. Mendapatkan bantuan adalah langkah pertama yang bijak untuk menjaga kesehatan mental kita. Kesimpulannya, bengong atau mengelamun bukanlah satu tanda kelemahan atau kemalasan. Ia adalah satu proses otak yang semula jadi dan sangat kompleks, dikendalikan oleh default mode network. Ia adalah waktu di mana otak kita menyusun memori, mencetuskan creativity, dan merancang masa depan. Ia adalah mode rehat yang penting untuk kesehatan mental kita. Namun, seperti semua benda dalam hidup, keseimbangan adalah kunci. Kita perlu bijak menguruskan waktu kita bengong, supaya ia memberi manfaat, bukan mudarat. Jadi, lain kali kalau Anda dapati diri Anda termenung jauh, jangan cepat-cepat rasa bersalah. Mungkin otak Anda sedang melakukan sesuatu yang hebat di sebalik tabir. Hargailah waktu senyap itu
tapi ingatlah untuk kembali ke dunia nyata apabila diperlukan. Terima kasih karena menonton. Kalau Anda belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsi video ini dengan kawan-kawan yang suka bengong, dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kupasan menarik tentang otak manusia. Jumpa lagi dalam video akan datang.